Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi kesehatan di negeri kita ini sedang tidak baik. Pandemi yang tidak kunjung usai. Lalu banyak para pekerja yang harus dirumahkan, harus di PHK. Penghasilan tidak stabil, pengeluaran makin banyak. Jadi masalah kita makin banyak. Jadi masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan lain-lain. Di sisi lain, kita sebagai ibu rumah tangga, selain kita juga harus menjaga kesehatan. Jadi kita harus pandai-pandainya untuk menghandle semuanya. Jadi kita harus menjaga anak-anak, harus menjaga suami, fokus pada kesehatan, dan satu lagi kita juga harus bahagia karena tidak boleh stres. Karena kalau kita stres itu, maka kita akan mudah terjangkit penyakit. Kondisi negeri kita yang seperti ini mengakibatkan pemerintah harus PPKM ya, sehingga banyak yang bekerja dari rumah. Otomatis kalau bekerja dari rumah, maka penghasilan akan berkurang dan pengeluaran untuk konsumsi akan bertambah. Belum lagi anak yang jajannya makin banyak. Tapi kita sebagai emak-emak cerdas, sebagai ibu-ibu yang kreatif, kita tidak boleh menyerah. Waktunya kita untuk bergerak, waktunya kita untuk menjadi bunda yang cerdas di rumah. Bagaimana kita sebagai ibu rumah tangga menerima ujian rumah tangga kita itu sebagai suatu berkah. Nah, disitulah tempatnya kita untuk berkreativitas. Kita tetap bahagia meskipun keadaan seperti apa. Kita tetap bersyukur, kita tetap menjalani hari, dan kita tetap harus melakukan kewajiban-kewajiban kita selama di rumah. Sebagai ibu rumah tangga yang baik, kita pengen dong kita menjadi sosok seorang ibu yang lebih baik. Nah, mungkin ini waktunya kita menjadi lebih sabar, dalam menghadapi anak-anak dan juga suami. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk mengingatkan tentang protokol kesehatan, tentang menjaga kesehatan, tentang menjaga pola makan, pola istirahat. Ya, karena itu adalah usaha yang bisa kita lakukan untuk menjaga mereka. Nah, yang kedua, kita sebagai emak-emak, kita bisa mengencangkan ikat pinggang kita. Jadi, kita harus mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang biasanya kita keluarkan untuk kebutuhan pribadi kita. Untuk apa, Mak? Karena kita harus fokus pada kesehatan. Kita juga harus lebih siaga apabila suami sakit atau anak sakit. Kita sebagai ibu dan istri, kita harus siap menjaga mereka. Nah, yang ketiga ini, kita harus lebih kreatif dalam memasak. Ya, karena apa? Mau gak mau, Bunda, kita di rumah, anak-anak di rumah, suami di rumah, mereka biar gak jenuh, otomatis kan kita harus bikin masakan-masakan. Dan kita harus lebih kreatif lagi. Biasanya yang ayam cuman dimasak, digoreng ayam, kita bikin dimsum atau bikin nugget homemade dan lain-lain. Intinya bagaimana supaya anak-anak itu tidak jenuh di rumah. Nah, tentunya untuk semua itu kita harus butuh budget lebih dong ya. Lalu bagaimana, Mak? Penghasilan berkurang dan kita pengeluaran makin bertambah, harus ada cemilan di rumah
kan nggak boleh kemana-mana. Bagaimana, Mak? Nah, Mak ada beberapa tips supaya keuangan tetap stabil, supaya kita tetap bisa bikin cemilan di rumah, supaya anak dan suami tidak jenuh di rumah. Tapi sebelum memberikan tips, izinkan emak mau memberikan kabar sebentar bahwa kelas PAWON batch ke-40 telah dibuka. Untuk bunda-bunda, emak-emak semua yang ingin lebih pandai lagi dalam mengelola keuangan keluarga, menghindari keborosan, merumuskan daftar kebutuhan keluarga, merancang menu harian dengan gizi yang seimbang, dan lain-lain, bisa daftar kelas PAWON, yaitu kuliah WhatsApp untuk manajemen dapur terlengkap. Insya Allah ilmunya amat sangat bermanfaat karena bisa dipraktekkan langsung sehari-hari selama kita di rumah. Untuk yang berminat bisa langsung hubungi via Instagram atau WA yang tertera tadi ya Bunda ya. Lanjut, emak akan memberikan tips supaya keuangan tetap stabil di masa PPKM selama di rumah. Nah, yang pertama adalah biasanya dalam budgeting itu kita budgetin untuk budget hiburan. Nah, karena ini masa PPKM, kita tidak boleh sering-sering keluar. Maka budget hiburan itu bisa kita ubah menjadi budget vitamin dan budget cemilan untuk anak-anak. Karena kenapa, Mak? Karena di masa pandemi yang makin meningkat seperti ini, kita harus menguatkan imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi vitamin atau dengan memberikan cemilan yang sehat untuk anak-anak. Jadi anak-anak kalau bisa jangan jajan sembarangan ya. Apalagi yang minum-minuman seperti itu ya. Karena kan mudah banget batuk dan juga pilek ya Bunda ya. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah food preparation. Dan ini untuk bunda-bunda, emak-emak di sana yang belum pernah mencoba, silahkan mencoba karena ini hemat waktu, hemat tenaga, hemat uang, dan hemat semua-mua. Jadi kita juga nggak perlu sering-sering belanja, nggak perlu sering-sering keluar rumah untuk sekedar mencari sayuran. Karena kita belanjanya cukup seminggu sekali, atau bisa 10 hari sekali, atau bisa 2 minggu sekali ya Bunda ya. Sesuai dengan kenyamanan bunda-bunda semua. Kalau emak sendiri, food preparation untuk seminggu sekali. Dan untuk budgetnya bisa disesuaikan dengan kemampuan bunda-bunda semua. Disesuaikan dengan penghasilan. Tips yang ketiga, kita fokuskan pada kesehatan. Ya, fokus pada kesehatan di sini maksudnya adalah jadi kita kurang-kurangi dulu budget-budget untuk hal-hal yang bisa ditunda. Kita nomor satukan kesehatan dulu, karena kesehatan di sini adalah yang paling utama. Ya, ketika kita sudah sakit, kita baru merasakan bahwa sehat itu begitu mahal ya Bunda ya. Makanya mumpung kita sehat, kita banyak bersyukur dan kita jaga kesehatan kita. Jadi dengan banyak bersyukur, kita jadi mengurangi keinginan-keinginan kita. Kita jadi merasa tercukupkan. Seperti itu ya Bunda ya. Mudah-mudahan vlog Mak kali ini menginspirasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bunda-bunda di sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.